Ya, kita akan bahas pemirsa, kami sudah hadirkan melalui sambungan virtual Zoom Bupati Pati, ada Pak Sudewo. Selamat malam Pak Sudewo. Selamat malam Mbak. Oke, Pak Sudewo, kebijakan kenaikan PBBP 2 ini kemudian ramai dibicarakan oleh masyarakat. Kami ingin tahu Pak, apa urgensi di balik kebijakan ini? Seberapa mendesak kemudian kebutuhan daerah hingga kemudian menaikkan pajak dengan persentase sebesar itu Pak Sudewo? Saya luruskan ya, kenaikan pajak PBB P2 sebesar 250% itu tidak semuanya, tidak merata, itu berjenjang. Banyak sekali yang di bawah 50%, di bawah 100%, kalau di rata-rata itu hanya sebesar 120%. Jadi 29 miliar yang kami dapat pada tahun sebelumnya, pada tahun ini mendapatkan tambahan sebesar 36 miliar. Artinya tambahan sebesar 36 miliar itu adalah ekivalen dengan kenaikan sebesar 120%. Oke. Jadi tidak benar. Baik. Kenaikan 250% itu adalah untuk semuanya. Apakah begitu. Sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Pak Sudewo? Nggak ada urgensinya dengan Kementerian Keuangan. Kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dasar hukum kami adalah peraturan bupati. Peraturan bupati itu harus mengacu peraturan daerah, harus mengacu peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan semua mekanisme untuk membuat peraturan bupati itu sudah kami tempuh. Sudah mendapatkan harmonisasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi, sudah harmonisasi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia wilayah Jawa Tengah. Dan sesuai dengan telaan Irjen Menteri Dalam Negeri pada tadi malam, peraturan bupati kami ini sudah sesuai dengan perda dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi dari sisi regulasi ini udah clear, nggak ada masalah Mbak. Oke. Kalau ditanya sejauh mana urgensinya sampai harus naik, begini Mbak, PBB P2 ini sesungguhnya adalah pendapatan utama yang sangat kami andalkan, sumber pendapatan utama yang sangat kami andalkan. Oke, Pak Sudewo, ini kan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi meminta untuk kemudian dikaji ulang, Pak. Bagaimana respon Anda? Saya kan sudah sampaikan, dari tadi pagi sudah saya publish. Saya ngikuti arahan Pak Mendagri, ngikuti arahan Pak Gubernur Jawa Tengah, dan juga memang ingin merespon aspirasi dari warga. Yang naik 250% itu minta untuk diturunkan. Saya akomodir, saya kaji ulang, dan akan saya turunkan. Jadi udah clear. Pertanyaan itu sudah saya jawab tadi pagi, tadi siang, tadi sore pun saya statement soal itu lagi. Oke, baik Pak, kami ingin tahu Pak, sebelumnya ketika menerapkan kebijakan ini apakah juga turut melibatkan publik, partisipasi publik untuk membahas mengenai hal ini? Proses itu sudah saya tempuh dan benar-benar saya lalui. Saya mendengarkan masukan dari beberapa tokoh ormas-ormas besar di Kabupaten Pati. Saya mengumpulkan semua kepala desa, dan kepala desa minta masukan dari bawah, rapat di masing-masing desanya, baru ketemu sama saya lagi. Sarannya ya itu maksimal 250%. Maksimal, dan itu banyak sekali, di bawah 50%. Jadi begitu Mbak, ini proses kami mengambil keputusan itu sudah kami tempuh mendengarkan masukan, saran dari berbagai unsur. Oke, dan baik. dalam pelaksanaannya kami sosialisasikan secara masif, dan kenyataannya pembayarannya itu berjalan lancar. Sampai dengan sekarang ini pembayaran sudah mencapai hampir 50%. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Semangat mereka, mereka itu akan segera melunasi Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sudewo sudah meluangkan waktu di Apa Kabar Indonesia Malam.
Baik, selanjutnya kita akan bahas bersama dengan Ahmad Doli Kurnia, Komisi 2 DPR RI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bang Doli ini juga sudah hadir di studio TV One, ada Prof. Jo Hermansyah Johan, pengamat otonomi daerah. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam juga ya. Oke, izin saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu ya. Silakan. Bang Doli, kami ingin tahu respon dari DPR setelah kemudian mendengar mengenai kisruh ataupun polemik mengenai kebijakan ini. Dan tadi pagi juga dikatakan oleh yang bersangkutan, Pak Bupati Pati ini juga sudah diklirkan. Seperti apa respon DPR? Ya, tentu ini kalau berkaitan dengan soal rakyat ya, hak atau kewajiban yang kita terapkan kepada rakyat, tentu kita harus hati-hati. Ya. Halo? Halo, silahkan Bang Doli, suaranya jelas. Ya, harus hati-hati ya. Apalagi ini menyangkut soal kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Yang angkanya 250% itu menurut saya memang sesuatu yang mengejutkan ya. Betul. Ya, jangankan bicara tentang angka 250%-nya, tapi ketika kita menerapkan satu kebijakan pajak saja yang kita ambil oleh masyarakat, kadang-kadang masyarakat itu juga belum tentu menerima. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang mekanismenya harus ditempuh. Kalaupun kemudian tadi Pak Bupati punya alasan tertentu ya, untuk meningkatkan soal kapasitas fiskal ekonomi daerah itu, ya tentu kan bukan hanya satu-satu yang harus dibebankan oleh kepada rakyat gitu loh. Ya disitulah seharusnya kita menunggu soal kreativitas, inovasi dari seorang kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerahnya itu bukan hanya sekedar bisa membebani kepada rakyat. Nah sebenarnya ada mekanisme yang harus ditempuh ya. Nah akan elegan sebetulnya pembicaraan atau sebelum pengambilan keputusan ini, satu tentu harus dibicarakan oleh wakil rakyat. Ya, DPRD saya dengar tadi tidak pernah dilibatkan itu tadi ya. Yang didengarkan adalah ormas-ormas gitu ya. Terus kemudian tokoh-tokoh gitu. Oke, baik saja itu. Tetapi saya kira institusi resmi perwakilan rakyat itu kan ada di DPRD. Mungkin akan lebih kuat kalau misalnya dibicarakan di DPRD juga menyerap aspirasi masyarakat seperti apa gitu ya. Nah sehingga nanti pun kalau diambil keputusannya, itu keputusannya resmi, mungkin bukan hanya perbub, mungkin bisa jadi perda atau segala macamnya setelah ada mekanisme yang dilalui melalui DPRD. Yang kedua, tentu harus ada konsultasi di tingkat atasnya, satu kepada pemerintah daerah provinsi. Tadi saya dengar ternyata Pak Lutfi gubernur minta ditinjau ulang gitu. Nah yang berikutnya adalah Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah. Jadi gitu ya. Intinya ada mekanisme yang harus dilalui ya dengan melibatkan berbagai pihak. Kita tanyakan ke Prof. Johan kalau begitu. Prof, analisa Anda dengan penerapan kebijakan ini yang menuai kisruh dan juga polemik seperti apa? Saya menganggap kebijakan ini dibuat kurang cermat ya. Kurang cermatnya itu dari segi satu kenaikan pajak tadi yang sampai 250%. Walaupun tadi diklarifikasi rata-rata 120%, itu juga tetap masih cukup tinggi. Ya dalam keadaan ekonomi rakyat sekarang rata-rata yang menurun. Nah, dan yang lainnya adalah faktor pelibatan publik ya dalam pengambilan keputusan. Jadi kebijakan itu tidak cukup hanya dengan tokoh-tokoh masyarakat, ormas, apalagi kepala desa. Kalau kepala desa ya takutlah sama bupatinya. Itu akan manut. Jadi pelibatan publik secara luas, ya tokoh-tokoh masyarakat itu harusnya akademisi yang ada di sana, kemudian ada tokoh-tokoh perempuan, tokoh wanita, tokoh-tokoh pemuda, ya dan ormas-ormas yang concern dalam soal keuangan daerah. Nah itu yang relevan. Nah jadi itu juga tidak dilakukan dengan cermat, dengan baik. Nah yang satu lagi, yang terakhir adalah bagaimana dikonsultasikan pungutan kenaikan yang sangat serius itu harus dikonsultasikan dengan detail dan rinci, tidak hanya dengan gubernur, tapi juga dengan pemerintah pusat, ya lewat Kementerian Dalam Negeri. Nah ini yang juga nampaknya tadi kan ternyata di provinsi
Gubernur Lutfi bilang itu minta direview lagi, minta dikaji ulang gitu. dikaji Oke, ulang. baik. Nah, itu menandakan kurangnya konsultasi. Kurangnya konsultasi. Baik, kita masih akan melanjutkan diskusi ini, Prof. dan juga Bang Doli, tapi kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.